kelas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika dan hukum Newton bersama saya, Lisa. Mari kita awali dengan berdoa ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Kalian tentunya telah belajar mengenai kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Berbeda dengan kinematika, dinamika mempelajari tentang gerak serta penyebabnya. Kalian akan menggunakan besaran-besaran kinematika, yaitu jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan, dihubungkan dengan dua besaran baru, yaitu gaya dan massa, yang mana akan dikaji dalam 3 hukum tentang gerak, yaitu hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan konsep gaya. 2. Mendeskripsikan pengaruh gaya terhadap benda. Dan 3. Menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Coba perhatikan gambar berikut. Mengapa kereta tersebut dapat bergerak, maju dan mundur? Gaya merupakan penyebab benda dapat bergerak. Gaya didefinisikan sebagai tarikan dan dorongan atau apapun yang dapat mengubah keadaan suatu benda. Pengaruh gaya terhadap keadaan benda adalah sebagai berikut. Gaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang menyebabkan perubahan keadaan suatu benda melalui sentuhan. Contoh gaya sentuh antara lain tarikan pada gerobak yang menyebabkan gerobak bergerak. Gaya tak sentuh adalah gaya yang menyebabkan perubahan keadaan pada suatu benda tanpa melalui sentuhan. Contoh gaya tak sentuh antara lain gaya gravitasi bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bumi, misalkan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka semua aturan vektor berlaku untuk gaya. Gaya disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton, atau disingkat dengan huruf N, yang diambil dari nama ilmuwan yang mengemukakan hukum tentang gerak benda, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton dalam bukunya yang terbit pada tahun 1687 menjabarkan 3 hukum tentang gerak benda yang kita kenal dengan hukum Newton. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Hukum 1 Newton. Berikut adalah bunyi dari hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan dan secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Benda memiliki sifat kelembaban inersia, artinya benda cenderung mempertahankan keadaan semula. Bila benda diam akan cenderung tetap diam, dan jika benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oleh karena itu, hukum pertama Newton disebut juga sebagai hukum kelembaban. Pada percobaan yang baru saja kalian saksikan, keadaan awal bola kasti diam di atas karton yang terletak di atas gelas. Ketika karton didorong dengan sangat cepat, bola kasti tersebut cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Bola kasti tersebut terjatuh ke dalam gelas. Salah satu fenomena penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian perhatikan adalah jika sebuah bus melaju kencang kemudian direm mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena penumpang berusaha mempertahankan keadaan semula, yaitu kecenderungan untuk tetap melaju. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Secara matematis ditulis A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat
M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton. Percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Massa merupakan ukuran keengganan dari suatu benda mengubah geraknya. Makin besar suatu benda, makin enggan benda itu berubah dalam gerakannya. Ketika massa suatu benda diperkecil, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut semakin besar. Percepatan dari benda tersebut juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Ketika massa suatu benda diperbesar, maka gaya yang bekerja padanya semakin kecil, dan percepatan benda tersebut juga semakin kecil. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya kepada benda A yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Secara matematis ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum 3 Newton juga disebut sebagai gaya aksi-reaksi, di mana aksi dan reaksi ini selalu muncul bersamaan. Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut akan mengerjakan gaya yang sama besar padanya secara berlawanan arah. Sebagai contoh adalah ketika kamu mendorong dinding. Semakin kuat kamu mendorong dinding, semakin kuat pula dinding akan balik mendorong kamu. Contoh lainnya yaitu ketika berjalan di atas tanah, telapak kaki kita mendorong tanah ke belakang. Sebagai reaksi, tanah mendorong kaki kita ke depan sehingga kita dapat berjalan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian untuk belajar ya. Terima kasih.